Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Lestari, mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Saya dari kelas G, mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Ayahanda Rio Marpaung SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemeliharaan dan keandalan. Yang pertama, pemeliharaan. Diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi layak bekerja. Pemeliharaan ini perlu dilakukan demi menjaga ketahanan sistem operasi. Sebuah perusahaan biasanya memerlukan sistem pemeliharaan dan keandalan untuk menghindari adanya kegagalan peralatan yang tidak diinginkan. Sebagai contoh nih, kegagalan fungsi sebuah generator memerlukan biaya yang sangat mahal bagi perusahaan pembangkit listrik dan konsumen pemakainya. Nah, untuk mengurangi risiko ini, biasanya manajer operasi memerlukan desain yang baik untuk ketahanan sistem dan pengelolaan pemeliharaan ini, sehingga tercapailah performa dan standar kualitas sesuai yang diharapkan. Berikut jenis-jenis pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan pencegahan. Merupakan pemeliharaan yang terjadwal untuk mempertahankan sebuah sistem pada sebuah tingkat unjuk kerja tertentu dengan menyediakan pemeriksaan sistematis, deteksi, pelayanan, atau pencegahan kegagalan yang akan datang melalui pergantian barang secara periodik. Contohnya, seperti pemeriksaan mesin atau ganti oli setiap beberapa kilometernya. Yang kedua, pemeliharaan perbaikan. Berbeda dengan yang sebelumnya, pemeliharaan ini tidak terjadwal, dilakukan karena adanya kerusakan atau kegagalan sistem, yang tujuannya untuk mengembalikan sistem atau produk ke tingkat unjuk kerja sistem yang baik. Contohnya seperti mengganti part atau komponen yang sudah rusak. Dalam menetapkan kebijakan pemeliharaan, perlu diadakannya teknik-teknik yang mendukung, seperti simulasi, yang merupakan usaha untuk meniru ciri, penampilan, dan karakteristik dari sistem nyata. Manfaatnya adalah memungkinkan para manajer mengetahui sebelumnya pilihan apa saja yang paling menarik. Selanjutnya, simulasi ini tidak mempengaruhi sistem nyata. Justru, dengan adanya simulasi, dapat dipelajari efek interaktif dari komponen atau variabel individual untuk menentukan mana yang lebih penting. Teknik yang selanjutnya adalah sistem pakar. Sistem pakar ini merupakan perangkat lunak atau komputer yang menggunakan pengetahuan atau aturan-aturan tentang sifat dari unsur suatu masalah. Tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan atau mengganti tenaga ahli, serta penggabungan ilmu dan pengalaman dari tenaga ahli. Jadi tidak perlu memakan biaya yang banyak untuk mendatangkan tenaga ahli di bidang tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai keandalan. Keandalan ini diartikan sebagai sistem yang terdiri atas rangkaian komponen yang saling berhubungan, yang masing-masingnya melaksanakan pekerjaan secara spesifik. Dari pemeliharaan akan menimbulkan yang namanya keterandalan. Lalu, keterandalan akan menimbulkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Nah, dalam mengelola masing-masing komponen, biasanya memakai beberapa teknik seperti yang pertama meningkatkan komponen demi komponen, dan yang kedua menyediakan redundasi. Apa sih redundasi itu? Redundasi merupakan penggunaan komponen paralel untuk meningkatkan keandalan. Teknik ini biasanya dipakai untuk menyokong komponen dengan komponen embel-embel atau komponen cadangan. Jadi, redundasi ini sebenarnya komponen cadangan yang diberikan untuk memastikan bahwa apabila sebuah komponen gagal, maka sistem masih mempunyai sumber daya yang lain. Hal ini ditujukan untuk mengurangi resiko. So, kesimpulan dari materi ini adalah apabila suatu perusahaan mempunyai manajemen pemeliharaan yang baik, maka akan tercapai keterandalan pada peralatan dan sistemnya, sehingga dapat mengurangi masalah dan meminimalisir kecelakaan saat bekerja.
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kritik dan saran dari teman-teman sangat saya butuhkan untuk evaluasi diri. Saya Devi Lestari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bye-bye.